Martial Master. Dongeng Donghua bab 5292. Makam kematian. Jaring hitam besar ini adalah harta karun yang dia kembangkan dalam pikirannya, dan itu juga kartu trufnya selama bertahun-tahun. Dia telah menemaninya dalam pertempuran di mana-mana. Dan dia tidak pernah melewatkannya. Tapi sekarang, dia tertangkap di tangan anak itu dalam sekejap. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Dia buru-buru mendesak jaring hitam raksasanya untuk bergerak, tetapi tidak peduli bagaimana dia mendesaknya, jaring hitam besar itu tetap tidak bergerak setelah jatuh ke tangan Qin Chen. Dan tidak dapat diaktifkan sama sekali. Mencari kematian. Di tengah krisis, hati Sagui tenggelam. Dia tidak peduli dengan hal lain. Tombak hitam pendek itu berbalik dan berguling ke arah Qin Chen dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan menyemprotkan hantu asli udara disemprotkan langsung. Jangan lupa subscribe channel Dongeng Donghua. Ledakan. Tombak hitam yang patah meletus dengan niat membunuh yang tak ada habisnya dalam sekejap. Dan rune aneh menyala di tombak yang patah dalam sekejap. Rune ini memancarkan aura jahat yang berdebar-debar, dan melesat ke langit dalam sekejap. Dalam sekejap, aura hantu menakutkan yang tak ada habisnya terbentuk di sekitar tombak yang patah. Aura hantu ini meledak dan berubah menjadi pusaran hitam yang mengerikan. Pusaran hitam ini berputar dengan gila-gilaan dan membuat suara rengekan di kehampaan. Kekuatan penetrasi. Bahkan menembus kehampaan secara langsung. Pada saat ini, Sagui mengerti bahwa anak laki-laki di depannya tidak sesederhana yang dia bayangkan, sebaliknya pisau hitam itu tidak layak disebut. Yang harus dia lakukan adalah menjatuhkan anak laki-laki itu terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, hantu jahat dengan panik mengerahkan kekuatan di tubuhnya, dan aura puncak yang terlepas itu menyembur keluar dengan putus asa, membentuk badai yang tak berujung dan luas. Di bawah berkah nafas hantu jahat, tombak hitam yang patah berbalik dengan panik, dan datang ke Qin Chen dalam sekejap, membuat suara rengekan yang menusuk telinga. Yang membawa kekuatan mengerikan untuk membingungkan jiwa, dan ingin membunuh Qin Chen. Kepalanya meledak dalam sekejap. Sombong, jika kamu berani menyerang Chen Shao, kamu mencari kematian. Wan Gu Mingzu sangat ingin menunjukkan, meraung, dan baru saja akan bergegas, ketika dia ditampar oleh Qin Chen dengan keras. Lupakan saja, aku akan melakukannya sendiri. Qin Chen melirik Wang Gu Mingzu dengan ringan, dia takut pada Wang Gu Mingzu, tidak menahan pukulan ini, dan sengaja terluka parah. Itu harus dilakukan dengan cepat. Dengan pikiran, Qin Chen membalik tangannya yang besar, dan jaring hitam raksasa itu segera disingkirkan olehnya. Pada saat yang sama Qin Chen mengulurkan tangan kanannya. Dan langsung menjepit tombak hitam yang berputar dengan gila-gilaan. Engah. Suara gesekan yang menusuk telinga bergema di seluruh dunia. Di bawah mata hantu jahat yang ketakutan, Qin Chen benar-benar mencubit tombak patah yang dia lepaskan dengan dua jari untuk menyerang. Tidak peduli bagaimana tombak hitam yang patah diputar atau meledak, itu tertangkap. Tangan kanan dipegang dengan kuat, terjepit dengan kuat di antara jari-jarinya. Bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan ini, Sagui berseru dengan badai di hatinya. Dia juga berpengalaman di tanah terlantar ini, dan telah bertarung berkali-kali, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang berani menjepit tombak hitamnya yang patah secara langsung. Dan lawannya adalah anak kecil yang tidak terlalu menarik perhatian. Semua. Siapa anak itu? Bukan hanya dia, tapi di samping, Ming Dao, yang lolos dari kematian, juga melihat pemandangan di depannya dengan ngeri. Pada saat ini, dia sepenuhnya mengerti bahwa Sagui dan Qin Chen telah menyembunyikan kekuatan mereka di depannya, terutama kekuatan Qin Chen jauh di luar imajinasinya. Pantas saja anak itu sama sekali tidak mau bergabung dengannya, karena orang ini sendiri memiliki kemampuan untuk menghadapi roh jahat. Mengapa bergabung dengannya? Satu-satunya hal yang Ming Dao tidak tahu adalah bahwa ketika hantu jahat menyerangnya sebelumnya, orang ini benar-benar dapat mengabaikannya.
Menunggu sampai hantu jahat itu bunuh diri dan menghabiskan banyak jiwa hantu, dan kemudian menyerang hantu jahat itu. Ini akan jauh lebih mudah. Mengapa menyelamatkan diri sendiri? Dan juga mengatakan bahwa dia dan hantu jahat itu akan menjadi bangsanya sendiri. Bagaimana mungkin aku dan hantu itu menjadi milikku sendiri? Meraih tombak hitam patah yang dibombardir oleh hantu jahat dengan satu tangan, Qin Chen melangkah maju, dan dalam sekejap, kekuatan aturan kematian yang tak berujung mekar dari tubuhnya. Berubah menjadi telapak tangan besar menghadap hantu jahat di depannya. Itu dihancurkan dengan keras. Sial, bangun! Hantu jahat itu meraung, dan ribuan cahaya dewa hitam keluar dari tubuhnya, seperti burung merak yang melebarkan ekornya, menyapu ke segala arah. Namun, hanya dengan sedikit kejutan, Qin Chen menghancurkan cahaya ilahi yang dipenuhi langit. Saat berikutnya, tangannya yang besar seperti gunung, menghancurkan hantu jahat itu, dan itu tertangkap di telapak tangannya dalam sekejap. Serangkaian aturan kematian yang mencengangkan merembes ke udara, menjerat hantu jahat dalam sekejap, dan menahannya dalam sekejap. Kamu! Jejak kepanikan dan ketakutan melintas di pupil Sagui, dan dia tanpa sadar terus melawan. Aku telah menunjukkan belas kasihan. Jika kamu melawan lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar, dan bunuh kamu secara langsung. Kata Qin Chen dengan dingin, dan nafas kematian yang berdebar-debar berlama-lama di dalam hantu untuk sesaat. Tubuh Sagui membeku, dan dia tidak lagi berani melakukan gerakan sembrono sedikit pun, bahkan menatap Qin Chen. Kamu siapa? Sagui berkata dengan marah. Dia punya perasaan bahwa bahkan jika dia membakar sumbernya sendiri, dia tidak akan bisa melarikan diri, tetapi akan mati di sini dengan sia-sia. Benar-benar cara Qin Chen menanganinya terlalu mudah sebelumnya. Postur berjalan santai seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah dia alami saat menghadapi lawan sebelumnya. Di sisi lain ada kilasan kepanikan di mata pisau gelap itu. Dia memasang pedang hitamnya, berubah menjadi sinar cahaya, dan hendak pergi dari sini, tetapi tepat saat dia pergi, sebuah pita hitam muncul di depannya seketika, dan seluruh tubuhnya tampak seperti menabrak dinding. Dia terbang terbalik dalam sekejap, energi gelap di tubuhnya melonjak dan sumber aslinya hampir terguncang. Hei, hal kecil, Tuan Muda Chen bahkan tidak membuka mulutnya. Kemana kamu ingin pergi? Streamer hitam ini tidak lain adalah Myriad Bone Nether Ancestor. Pada saat ini, mata Wang Wumingzu bermekaran dengan api dunia bawah yang samar, dan nafas yang menakutkan terpancar darinya, menutupi pedang dunia bawah, keberanian untuk bergerak. Itu benar, itu masuk akal. Wang Wumingzu terkekeh. Yang mulia, siapa Anda? Sagui menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, dia sudah tenang, karena dia tahu bahwa dalam situasi ini, tidak ada gunanya dia melawan, dan dia hanya bisa mengaku kalah dengan patuh. Siapa saya? Qin Chen tersenyum ringan, dan melangkah maju. Saya di sini untuk menyelamatkan tanah yang ditinggalkan ini. Selamatkan tanah yang ditinggalkan. Mata Sagui tenggelam. Yang mulia, Anda benar-benar berani mengatakan, Yang mulia budidayanya seharusnya tidak lebih kuat dari saya kan? Apakah Anda tahu di mana tanah terlantar ini? Apakah Anda berani mengatakan keselamatan? Dia mencibir di dalam hatinya. Tanah terbengkalai adalah api penyucian seluruh dunia bahwa semua orang yang dipenjara di sini adalah yang terbaik di dunia bawah, dan beberapa dari mereka bahkan raksasa. Meskipun anak di depannya tidak lemah, dia jauh lebih buruk daripada penguasa area terlarang itu, berani bilang selamatkan. Tentu saja, dia mencibir di dalam hatinya, tetapi tidak ada ekspresi di wajahnya, lagi pula dia masih di tangan pihak lain, dan bagaimana melarikan diri adalah kuncinya. Yang mulia, tidak peduli siapa Anda atau apa latar belakang Anda, saya, hantu jahat, akan mengakuinya hari ini. Jika Anda memiliki sesuatu yang Anda inginkan, tanyakan saja. Selama saya memilikinya, tidak akan pernah ada syirik. Yang mulia, mata air laut mati, tidak akan ragu. Ambillah. Tetapi saya ingin memberitahu Yang mulia bahwa mata air laut mati ini sangat penting, dan jelas bukan sesuatu yang dapat Anda telan sendirian. Lebih baik bekerja sama dengan semua orang daripada menelannya sendirian.
Meskipun hantu jahat itu dijebak oleh Qin Chen, dia tetap terlihat bangga. Bekerja sama. Qin Chen terkekeh dan berkata, kamu sekarang menjadi tawanan kursi ini, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bekerja sama dengan kursi ini? Ya. Kursi ini memang di bawah kendalimu sekarang, tapi aku dalam kegelapan. Lembah mampu mendapatkan pijakan di tanah terbengkalai secara alami tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Di permukaan, saya adalah pemilik lembah Sayin. Dalam kegelapan, saya, lembah Sayin, telah berlindung di pemakaman Dewa Kematian di area terlarang. Kursi ini berada di bawah pemakaman Dewa Kematian dikirim oleh pemakaman mudah bagimu untuk membunuhku, tapi selama aku mati, pemakaman Dewa Kematian akan tahu dan pasti akan mengirim orang yang kuat untuk datang. Pada saat itu, kamu pasti akan mati, jadi kamu harus berpikir dengan hati-hati. Apakah kamu seseorang dari pemakaman kematian? Panik. Qin Chen memandang Ming Dao, apakah makam Dewa Kematian sangat kuat? Petik 2. Kamu tidak tahu. Ming Dao memandang Qin Chen dengan heran, dan hantu itu juga tercengang. Qin Chen sedikit mengernyit. Melihat ini, Ming Dao buru-buru berkata, pemakaman Dewa Kematian adalah salah satu area terlarang teratas di tanah terbengkalai. Dia adalah raksasa di Forsaken Land, yang basis kultivasinya dikatakan telah mencapai tahap akhir detasemen rangkap 3, bergelar Dewa Kematian, dan meninggal dalam. Ada banyak orang kuat di tanah terbengkalai di tangannya, jadi kekuatan terlarang yang dia masuki disebut makam Dewa Kematian. Yang berarti mengendalikan hidup dan mati orang yang tak terhitung jumlahnya di tanah terbengkalai. Petik 2. Wangu Mingzu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin, reaper. Detasemen tahap akhir kecil tingkat ketiga berani menyebut dirinya Dewa Kematian, benar-benar sembrono. Petik 2. Gelar Dewa Kematian luar biasa di dunia bawah, dan tidak ada yang bisa menyebutnya sendiri. Detasemen 3 tahap akhir kecil. Mendengar ini, roh jahat dan pedang hitam memandang Wangu Mingzu dengan heran. Orang ini sangat besar nada. Meskipun detasemen 3 tahap akhir bukanlah keberadaan teratas di dunia bawah, itu sudah bisa disebut raksasa tidak peduli apakah itu di tanah terlantar atau di dunia bawah. Petik 2. Qin Chen berpikir, menatap hantu itu, dan berkata dengan suara yang dalam, jadi, bisakah kamu menghubungi orang kuat di pemakaman kematian? Itu wajar. Hantu itu mengira Qin Chen takut, dan segera mencibir, aku, Lembah Sayin, berada di bawah komando makam Tuan Mingyan, salah satu dari 4 jenderal makam besar di bawah pemakaman Dewa Kematian. Puncak transendensi ganda hanya berjarak 1 langkah dari 3 puncak penguasa area terlarang. Petik 2. Tuan Mingyan memiliki kartu jiwa yang mengetahui hidup dan mati saya. Selama saya mati, Tuan Mingyan pasti akan merasakannya. Dengan kartu jiwa, dia dapat menemukan tempat ini dalam waktu yang sangat singkat. Saat itu, Anda pasti akan menemukannya, mati. Hantu jahat mendapatkan kembali kepercayaan dirinya saat ini, dan berkata dengan bangga. Puncak kedua terlepas. Mata Qin Chen langsung berbinar. Dia belum berani memprovokasi detasemen 3, tetapi detasemen puncak tingkat kedua adalah mangsa yang baik. Ketika saatnya tiba untuk menaklukkan hantu jahat ini, dia dapat menemukan cara untuk menariknya. Tentu saja tidak ada terburu-buru. Melihat Qin Chen bermeditasi di sana, hantu itu berpikir bahwa kata-katanya telah mengejutkan Qin Chen, segera mencibir, dan berkata dengan bangga. Jika Yang Mulia membunuh saya, bahkan jika Anda bisa mendapatkan manfaat dari mata air laut mati untuk sementara waktu, Anda tidak akan dapat melarikan diri dari kuburan kematian. Sama sekali tidak sebanding dengan kerugiannya. Mengapa Anda tidak bekerja sama dengan saya dan biarkan saya pergi dulu? Atas nama pemakaman Dewa Kematian, saya berjanji untuk memberi Anda sebagian kecil dari orang mati mata air laut. Maka Anda akan mendapatkan keuntungan, dan Anda tidak perlu khawatir terbunuh oleh makam dunia bawah. Bukankah lebih dari 1 pukulan bagi tuanmu untuk mengejar dan membunuh? Saya secara alami akan bertemu. Qin Chen menoleh untuk melihat Ming Dao, latar belakang apa yang kamu miliki? Aku. Ming Dao tersenyum kecut, dia hanya seorang pembudidaya hantu, latar belakang apa yang dia miliki?
Tampaknya kamu tidak memiliki latar belakang. Qin Chen menoleh dan melihat mata air kematian, apa asal-usul benda ini? Kamu bahkan tidak tahu tentang mata air laut mati. Ming Dao benar-benar terkejut. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di tanah terlantar, dan semua orang tahu. Hah, Qin Chen mengerutkan kening. Merasakan tatapan Qin Chen, Ming Dao buru-buru berkata, mata air laut mati dikabarkan sebagai aliran air laut yang menyebar dari laut mati. Tanah terbengkalai dikelilingi oleh laut mati. Laut mati begitu luas sehingga tidak mungkin untuk menyeberanginya karena mengandung kematian yang mengerikan. Artinya, jika laut mati di luar baik-baik saja, begitu Anda memasuki pedalaman. Niat membunuh di laut mati begitu kuat sehingga pemilik area terlarang pun tidak dapat menanggungnya, dan akan direndam dalam jiwa oleh niat membunuh, langsung menjadi keberadaan pembunuhan belaka. Dan akhirnya, kelelahan dan mati, mereka bekerja karena jika mereka ingin menyeberangi laut mati, mereka harus menahan niat membunuh di laut mati, dan mata air laut mati ini harusnya adalah laut mati. Ruang bawah tanah-tanah terbengkalai. Setelah pengaruh bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di tanah terbengkalai, niat membunuh di dalamnya akan jauh lebih lembut daripada laut mati yang sebenarnya. Dan bahkan dapat digunakan untuk memahaminya. Itu adalah impian banyak orang kuat di tanah terbengkalai. Anda menyadari hal ini. Anda akan memiliki peningkatan yang menakjubkan dalam perlawanan terhadap niat membunuh di laut mati. Dengan cara ini, Anda akan memiliki daya tahan yang lebih kuat daripada orang kuat lainnya saat Anda berada di laut mati. Kedua, niat membunuh yang menakutkan di mata-mata air laut mati juga dapat digunakan untuk dimurnikan menjadi Ming Bao. Ia memiliki kekuatan yang tak terduga melawan musuh. Ming Dao tidak berani menyembunyikannya, dan buru-buru menceritakan semua yang dia ketahui tentang asal-usul mata air laut mati. Berisi niat membunuh tanpa akhir. Qin Chen melihat mata air laut mati, jantungnya berdetak kencang. Di antara banyak aturannya, aturan pembunuhan ada di antara sedikit aturan dengan persepsi terkuat. Selain itu, menurut apa yang telah dipelajari He Yun Shenzun dan yang lainnya sebelumnya, alasan mengapa orang-orang di tanah terlantar ini tidak dapat pergi adalah karena adanya penghalang laut mati. Dan mata air laut mati ini dapat membuat orang merasakan niat membunuh yang terkandung dalam kematian. Air laut memiliki daya tahan tertentu terhadap niat membunuh di laut mati, tak heran jika menarik begitu banyak orang untuk mengingininya. Lagi pula tempat ini diselimuti oleh laut mati, jika seseorang bisa sangat tahan terhadap niat membunuh laut mati, bahkan jika seseorang tidak dapat meninggalkan tempat yang ditinggalkan ini, akan sangat bermanfaat untuk mendapatkan pijakan di sini. Menarik. Hati Qin Chen tergerak, dia mengambil langkah maju, dan tiba di mata air laut mati dalam sekejap. Tuan Chen, hati-hati. Setelah melihat ini, ekspresi Wan Gu Mingzu berubah, dan dia buru-buru melangkah maju untuk mengingatkannya. Dongeng Donghua. Bab 5293. Kejutan membunuh. Tuan Muda Chen, niat membunuh yang terkandung di mata-mata air laut mati ini sangat mengerikan. Itu dapat secara langsung memengaruhi jiwa, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Sebelum bawahan terkikis oleh niat membunuh ini, mereka juga sangat kesakitan. Jika Anda mendekat Tuan Chen, saya khawatir itu mungkin berbahaya. Wan Gu Mingzu berkata dengan tergesa-gesa. Ketika kekuatan mata air laut mati menghantamnya sebelumnya, bahkan jiwanya sangat kesakitan, dan dia hampir tidak dapat menahannya, meskipun dia hanya sisa jiwa sekarang. Setidaknya dia adalah detasemen dari puncak ketiga tingkat, dan Qin Chen bahkan. Transendensi tidak pernah sepenuhnya diinjak, setelah diresapi, itu pasti berbahaya. Tidak apa-apa, jika kamu ingin meninggalkan tempat terlantar ini, kamu harus memahami kekuatan laut mati. Jika orang lain bisa memahaminya, aku juga bisa. Qin Chen menyipitkan matanya, dan dia bisa merasakan aura mengerikan yang terkandung di dalamnya. Mata-mata air laut mati. Tetapi karena dia datang ke tempat yang ditinggalkan ini, jika dia ingin pergi, dia harus mengendalikan niat membunuh di mata-mata air laut mati, jika tidak. Mengapa dia pergi? Dengan pemikiran ini, Qin Chen segera mengambil langkah maju.
Seluruh orang itu benar-benar melangkah langsung ke mata air laut mati. Ledakan. Air laut mati langsung menyapu tubuh Qin Chen, menelan Qin Chen dalam sekejap. Orang ini benar-benar berjalan langsung ke mata air laut mati. Apakah dia mencari kematian? Petik 2. Melihat Qin Chen melangkah langsung ke mata air laut mati di depan mereka, Sagui dan Ming Dao langsung terkagum-kagum. Apa maksudmu? Wajah Wang Wumingzu berubah, dan dia langsung berteriak. Ming Dao dengan gemetar berkata, untuk memahami niat membunuh di mata-mata air laut mati, itu sebenarnya dengan mengumpulkan sebagian kecil air laut mati, memahaminya dengan hati-hati, atau mendekati mata air laut mati. Menggunakan pembunuhan maksud yang keluar saat mata air laut mati memuntahkan. Untuk memahami kekuatan di dalamnya, tetapi orang ini masuk secara langsung, bukankah ini mendekati kematian atau semacamnya? Orang gila anak itu pikir dia siapa? Bahkan pemilik daerah terlarang tidak berani memasuki mata air laut mati. Jika orang ini masuk seperti ini, dia pasti akan mati. Berkata, Ming Dao, apa yang kamu khawatirkan anak laki-laki? Bukankah itu hal yang baik bagi orang itu? Untuk bebas lagi. Petik 2. Ming Dao terkejut. Ya memang. Begitu Qin Chen meninggal, bukankah dia akan bebas? Apa yang Anda khawatirkan? Tubuh bebas. Kamu ingin mendapatkan kembali kebebasanmu di depan leluhur ini. Wang Wumingzu mendengus dingin. Sagui terkekeh ringan dan berkata, Yang mulia, Anda adalah roh harta karun, apa yang begitu setia Anda lakukan? Orang ini sangat bodoh, dia berani memasuki mata air laut mati secara langsung untuk mencari kematian, mengapa Anda tidak ikuti aku setelah tuanmu meninggal? Dan aku bisa membunuhmu didedikasikan untuk pemilik. Dengan keagungan pemilik makam ribuan kali lebih baik memulai daripada mengikuti orang ini. Wajah Wang Wumingzu jelek, dia mengabaikannya hantu dan pedang, tetapi melihat ke depan dengan gugup. Mata Dewa Kematian penuh dengan kekhawatiran. Senior, jangan khawatir, kakak akan baik-baik saja. Saat itu, suara renyah terdengar, dan gadis kecil itu tersenyum dengan mata tegas. Apa yang kamu ketahui sebagai seorang anak? Wan Wumingzu meliriknya dengan wajah jelek. Ini semua salahmu, bawa Chen Shao ke sini, jika sesuatu terjadi pada Chen Shao, aku akan bertanya padamu. Gadis kecil itu tidak tahu sama sekali panik, dia dengan tegas berkata, nafas kakak masih di dalam, pasti tidak ada yang salah. Saat ini, di mata-mata air laut mati. Saat dia memasuki air laut mati, Qin Chen segera merasakan niat membunuh yang mengerikan menyapu ke arahnya, dan niat membunuh ini seperti tajam. Pedang tajam itu melesat ke dalam pikirannya dalam sekejap. Langsung turun ke lautan jiwanya. Pisau perang niat membunuh ini mengembun dengan gila-gilaan, berubah menjadi lautan pisau niat membunuh, dan lautan pisau yang padat mengalir turun seperti langit yang turun. Ledakan. Di seluruh langit, gelombang pedang pembunuh menebas jiwa Qin Chen. Hanya dalam sekejap, celah kecil yang tak terhitung jumlahnya robek di lautan jiwa Qin Chen. Celah ini menyebar dan meluas dengan cepat, membuat seluruh jiwa Qin Chen seperti terkoyak di sejenak. Sungguh niat membunuh yang mengerikan. Qin Chen tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengubah warnanya. Dia akhirnya mengerti mengapa Myriad Bone Nether leluhur berteriak begitu keras sebelumnya, niat membunuh yang mengerikan yang terkandung dalam air laut mati benar-benar seperti pisau tajam. Memotong jiwa dan tubuhnya secara gila-gilaan, seperti Ling Qi. Jika bukan karena jiwanya yang sangat kuat, yang termasuk dalam alam semesta purba, dan mengendalikan kekuatan membunuh yang menakutkan di pedang karat misterius. Jika itu adalah orang kuat di dunia bawah, bahkan detasemen puncak ganda akan hancur. Dalam sekejap. Oke, itu bagus. Niat membunuhku, sejak menerobos tidak membuat kemajuan selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan menghadapi niat membunuh yang begitu mengerikan di dunia bawah ini. Petik 2. Pergi. Mata Qin Chen menunjukkan pertempuran niat, nafas membunuh meletus dari seluruh tubuh dalam sekejap. Dia ingin membunuh dengan membunuh. Ledakan. Melihat niat membunuh yang tak ada habisnya pada tubuh Qin Chen yang melonjak ke langit, dia dengan gila-gilaan merangsang niat membunuh di tubuhnya.
Dan nafas pembunuhan yang luas berubah menjadi pelangi yang menakjubkan, bertabrakan kuat dengan nafas pembunuhan di Laut Mati. KKK. Ada suara retakan yang menusuk telinga di kehampaan, dan napas membunuh Qin Chen ditekan oleh niat membunuh di Laut Mati. Tidak peduli bagaimana Qin Chen mendesaknya, dia tidak bisa menahannya. Tetapi dimusnahkan dan dihancurkan sedikit demi sedikit. Kecil. Apa? Qin Chen berubah warna. Qin Chen tidak bisa lebih menyadari betapa kuatnya mood membunuhnya sendiri, metode pembunuhan teratas di alam semesta. Tapi sekarang, dengan cara membunuh yang mengerikan yang telah dia kuasai, dia bahkan tidak bisa menahan mata air Laut Mati ini untuk sesaat. Seberapa mengerikan niat membunuh di mata-mata air Laut Mati. Hanya saja Qin Chen tidak peduli tentang keterkejutan saat ini, dalam persepsinya, kekuatan membunuh yang dilepaskannya dengan cepat menghilang, hanya dalam sekejap. Itu benar-benar hancur dan menghilang tanpa jejak. Dengan ledakan, tanpa perlawanan dari suasana hati membunuh Qin Chen sendiri, napas pembunuhan berubah menjadi gelombang pisau yang tak berujung lagi, menabrak laut jiwa Qin Chen. Klik. Laut jiwa Qin Chen terbelah menjadi selokan besar dalam sekejap. Tidak kekuatan ruang. Qin Chen mengubah warnanya, dan tiba-tiba mengaktifkan jalan ruang angkasa, dan hembusan aturan ruang yang mewakili tingkat atas di alam semesta meresap keluar. Dan lapisan cahaya ilahi ruang bertahan di sekitar tubuh Qin Chen segera. Pada saat kritis, Qin Chen langsung menampilkan tubuh ilahi luar angkasa. Ini adalah jalan luar angkasa dari Kaisar Miekong yang perkasa dari lautan alam semesta, dan ini adalah salah satu kemampuan pertahanan terkuat Qin Chen. Dia langsung diaktifkan olehnya untuk menahan aura pembunuh ini. Namun, apa yang mengejutkan Qin Chen adalah bahwa begitu cara ruang yang dia tampilkan terbentuk, itu langsung dihancurkan oleh niat membunuh yang mengerikan dengan sekali klik. Apa? Murid Qin Chen tiba-tiba menyusut. Bab 5294. Apa situasinya? Pada saat ini, Qin Chen sangat terkejut. Asal ruangnya adalah Kaisar Agung Miekong dari lautan alam semesta. Orang ini hampir mati bersama Kaisar Nether. Sepotong langit dan bumi itu bertahan. Tapi sekarang, asal-usul ruang angkasa yang diwarisi dari Kaisar Miekong langsung dimusnahkan oleh niat membunuh yang mengerikan ini. Seberapa mengerikan niat membunuh yang terkandung di mata-mata air Laut Mati. Ini jelas merupakan kekuatan yang telah mencapai tingkat Kaisar Agung, dan berada di atas tingkat Kaisar Agung secara umum, bahkan di atas tingkat Kaisar Nether. Qin Chen terkejut. Setidaknya, Kaisar Nether, salah satu dari 4 kaisar besar, tidak dapat secara langsung memusnahkan ruang angkasa Kaisar Miekong, tetapi suasana membunuh ini yang melakukannya. Memikirkan Qin Chen di sini, alih-alih merasakan sedikit pun ketakutan, jejak ekstasi muncul di hatinya. Oke, sangat bagus, semakin kuat mood membunuh ini, semakin baik aku. Dengan pemikiran ini, pada saat kritis ini, Qin Chen tiba-tiba melepaskan aula 10 kesengsaraan. Ledakan. Kuil kuno gelap kuno muncul di atas kepala Qin Chen dalam sekejap, mewakili aura gelap kekuatan An Luo Tian, beriak ke bawah dan menyelimuti Qin Chen. Namun, begitu aula 10 kesengsaraan muncul, gelombang pisau yang diubah oleh suasana membunuh yang mengerikan melonjak lagi, gelombang pisau yang padat itu seperti badai petir. Menebas dengan keras, dan dengan keras, mereka menghancurkan aula 10 kesengsaraan. Kekuatan gelap. Di permukaan terus-menerus dihancurkan oleh spliter. Kekuatan kegelapan masih tidak bisa menghentikan mood membunuh ini sedikit pun. Namun, Qin Chen tidak panik sama sekali ketika dia melihat ini, karena ini adalah sesuatu yang dia harapkan sejak lama. Bahkan kekuatan Kaisar Miekong tidak dapat menahan suasana membunuh ini. Jelas sangat sulit untuk menahan aura gelap ini sendirian. Tetapi aula 10 kesengsaraan tidak hanya memiliki kekuatan kegelapan. Bersenandung. Begitu Qin Chen menggerakkan pikirannya, dia melihat aura samar dan mendalam yang terpancar dari aula 10 kesengsaraan, begitu aura ini muncul. Perasaan yang mewakili kejahatan paling jahat di dunia meresap. Itu adalah kekuatan jurang. Kekuatan jurang adalah salah satu kekuatan terkuat yang dikendalikan Qin Chen sekarang, dan kengeriannya jauh lebih tinggi daripada asal mula ruang.
Ketika kekuatan abaisal ini muncul dalam sekejap, roh pembunuh laut mati yang semula tak terkalahkan dan tak tertandingi dengan cepat menjadi gelisah seolah-olah telah menghadapi musuh yang kuat. Engah-engah. Suasana membunuh yang tak terhitung jumlahnya menyapu seolah-olah mereka menjadi gila, mereka menebas aula 10 kesengsaraan satu demi satu, membuat suara gemerincing. Dan kekuatan jurang di aula 10 kesengsaraan ditebas dengan lemah dan bergetar. His. Mata Qin Chen menunjukkan keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan yang bisa melawan kekuatan jurang maut, meskipun kekuatan jurang yang terkandung di aula 10 kesengsaraan sangat kecil. Mata air laut mati bukanlah sumber sebenarnya dari laut mati, tapi hanya sebagian dari laut mati di tempat terbengkalai ini. Titik. Tapi sekarang, mood membunuh yang terkandung di mata-mata air laut mati telah memotong dan mengguncang kekuatan jurang di Istana 10 Kesengsaraan, yang mengejutkan Qin Chen. Tetapi juga sangat gembira. Kengerian dari suasana membunuh ini jelas di luar imajinasi saya. Saya harus menguasai kekuatan semacam ini. Petik 2. Mata Qin Chen menjadi sangat tegas dalam sekejap. Dia duduk bersila, memejamkan mata, dan segera merasakannya dengan hati-hati. Yang menakutkan niat membunuh yang terkandung di mata-mata air laut mati. Meskipun dia memiliki kekuatan jurang, Qin Chen tidak sepenuhnya menganggap kekuatan jurang sebagai miliknya, dan bahkan sangat takut akan hal itu. Karena jurang mewakili keberadaan paling jahat di lautan kosmik, jika Anda berhubungan terlalu dalam, jika Anda tidak hati-hati, Anda akan jatuh ke dalamnya, menjadi budak jurang. Dan pikiran Anda akan tercemar. Oleh karena itu adalah pilihan tak berdaya Qin Chen untuk mengendalikan kekuatan jurang. Selama ini, Qin Chen telah mencari cara untuk melawan kekuatan jurang maut. Sebelumnya, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan dewa penghakiman di tubuhnya untuk menahan erosi jurang dan tetap terjaga. Tetapi sekarang ketika dia merasa bahwa mood membunuh yang terkandung di mata-mata air laut mati dapat menahan kekuatan dari jurang Qin. Alih-alih panik, Chen dipenuhi dengan ekstasi yang tak ada habisnya. Jika dia bisa mengendalikannya, mungkin dia akan memiliki batasan tambahan pada kekuatan jurang maut. Dia harus mengendalikan kekuatan ini. Ledakan. Memanfaatkan kesempatan aula 10 kesengsaraan untuk menahan mood membunuh, pikiran Qin Chen langsung berkembang, dan kekuatan jiwa tersebar. Untuk segera menyadari kekuatan membunuh yang terkandung di mata-mata air laut mati. Engah-engah. Begitu kekuatan jiwa Qin Chen menghilang, dia langsung dicekik dan dihancurkan oleh suasana hati yang membunuh ini. Qin Chen merasakan sakit yang tajam di benaknya, 100 kali 1000 kali. Titik. Tapi Qin Chen bahkan tidak mengerutkan kening. Seiring dengan robekan jiwanya, gumpalan konsepsi artistik pembunuh perlahan memasuki pikirannya selama pencekikan. Dia memanfaatkan kesempatan ini dengan rasa sakit yang parah untuk memahami dan mengendalikan. Seperti genangan air. Dan ketika Qin Chen menyadari kekuatan mata air laut mati. Dunia luar. Wangu Mingzu memandang dengan gugup ke mata air laut mati di depannya, dan bergumam di dalam hatinya. Tuan Muda Chen, tolong jangan ada masalah, jika sesuatu terjadi pada Anda, bagaimana saya bisa menjelaskan kepada Yang Agung? Kaisar, tolong jangan membuat masalah. Di samping, Ming Dao dan Sa Gui memutar mata mereka dan melihat sekeliling. Bocah itu sudah lama berada di mata air laut mati, kenapa dia belum mati? Sa Gui dan yang lainnya cemas. Saat ini, kekuatan Qin Chen untuk menahan mereka masih ada, yang berarti Qin Chen belum jatuh, jika tidak kekuatan menahannya akan hilang dalam sekejap. Dan secara logis, jika Qin Chen memasuki mata air laut mati, dia seharusnya langsung mati. Melihat setengah jam telah berlalu, tidak ada gerakan di dalam. Dan si Gui dan yang lainnya tiba-tiba terganggu. Ini tidak benar. Gemerincing. Dan pada saat ini, dari mata air laut mati, raungan halus terus bergema, seolah-olah ada sesuatu yang menghantam. Suara apa? Semua orang melihat keheranan. Mengapa rasanya seperti seseorang sedang menempa besi di dalamnya? Mereka tidak tahu bahwa suara gemerincing itu persis suara tabrakan antara mood membunuh dan kekuatan jurang maut. Di mata-mata air laut mati. Engah.
Seteguk darah menyembur keluar, dan mata Qin Chen menunjukkan rasa sakit. Tidak, itu terlalu lambat. Meskipun kekuatan jurang dapat menahan sebagian besar mood membunuh, masih banyak mood membunuh yang terus menembus dan memasuki lautan jiwanya. Di bawah sobekan suasana membunuh ini, jiwa Qin Chen terus-menerus terkoyak, rasa sakitnya sekuat Qin Chen, dan itu tak tertahankan untuk sementara waktu. Tidak, jika terus seperti ini, sebelum aku menyadari mood membunuh ini, jiwaku akan hancur karena sudah terlalu sering dicabik-cabik. Wajah Qin Chen sangat jelek. Dalam hal kekuatan jiwa, dia bisa dikatakan melampaui pria kuat yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia masih tidak tahan dengan suasana pembunuhan yang terus-menerus robek. Selain itu, karena terhalangnya kekuatan jurang, hanya ada jejak mood membunuh yang meresap setiap saat, meskipun ini bisa membuat Qin Chen bertahan lebih lama di mata-mata air laut mati, tapi juga mood membunuh terlalu lemah untuk tidak cukup baginya untuk sepenuhnya memahami. Qin Chen telah menggunakan kekuatan terbesarnya untuk memahami konsepsi artistik tentang pembunuhan. Tetapi kecepatannya menganalisis konsepsi artistik tentang pembunuhan ini masih sangat lambat. Dengan kecepatan ini, mungkin diperlukan setidaknya beberapa tahun untuk sepenuhnya memahami konsepsi artistik tentang pembunuhan. Dia sudah menjadi orang gila karena jiwanya terus-menerus tercabik-cabik. Kamu harus mengabdikan dirimu pada mood membunuh ini. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, matanya perlahan menjadi tegas. Begitu dia mengangkat tangannya, aula 10 kesengsaraan menghilang seketika, dan dia langsung ditahan. Saat berikutnya, ledakan. Suasana membunuh yang tak ada habisnya langsung menelannya. Niat membunuh tanpa akhir langsung muncul di benak Qin Chen. Napas pembunuh yang kuat langsung merobek tubuhnya menjadi noda darah, mengalir ke tubuhnya. Ya, itu dia. Qin Chen menggertakkan giginya, berlumuran darah, tetapi ada senyuman di wajahnya. Sejumlah besar mood membunuh mengalir ke dalam tubuhnya, menyebabkan tubuhnya terkoyak terus-menerus, dan pada saat yang sama persepsinya tentang mood membunuh juga meningkat secara gila-gilaan. Nyeri. Itu semacam siksaan, tapi juga semacam pengalaman. Qin Chen menggertakkan giginya, apakah ini satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan? Datang lagi. Seolah mendengar raungan Qin Chen, air laut mati yang tak terhitung jumlahnya melonjak kemana-mana, boom, air laut mati mengalir melalui tubuh Qin Chen. Tubuh-tubuh, seperti pisau yang tak terhitung jumlahnya menebas tubuh Qin Chen, dengan dengusan. Tubuh Qin Chen langsung menembakkan darah yang tak terhitung jumlahnya, dan noda darah yang mengerikan muncul di permukaan kulit. Hahaha, menyegarkan. Qin Chen tertawa. Dalam percikan darah, Qin Chen mendesak kekuatan totem Kaisar Dewa untuk menyehatkan tubuhnya, dan di kedalaman laut jiwa Qin Chen, jejak kekuatan guntur perlahan melonjak. Melindungi bagian terakhir dari inti jiwa Qin Chen. Tubuh dapat dihancurkan, tetapi jiwa tidak dapat dilahirkan kembali, jadi Qin Chen tampak berani, tetapi sebenarnya dia telah meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Dan pada dasarnya tidak akan pernah membiarkan jiwanya rusak. Ledakan. Setelah Qin Chen benar-benar melepaskannya, mata air laut mati yang tak berujung langsung menenggelamkannya. Dalam sekejap Qin Chen merasa seolah-olah tubuh fisiknya telah meleleh, dan dia hampir tidak bisa merasakan keberadaan tubuh fisiknya. Terlebih lagi, jiwanya juga runtuh dengan cepat, dan dia tidak tahan dengan hal yang menakutkan seperti itu. Niat membunuh sama sekali masih tidak bekerja. Qin Chen putus asa. Dan pada saat ini, tiba-tiba, bersenandung. Tepat ketika Qin Chen hampir tidak dapat menahan rasa sakit yang parah, dan tubuh serta jiwanya akan runtuh sepenuhnya. Pedang berkarat misterius yang mengintai di tubuh Qin Chen bergetar tak terkendali. Desir. Tidak ada panggilan sama sekali dari Qin Chen, dan pedang berkarat misterius itu tiba-tiba melintas dan tiba-tiba muncul di depan Qin Chen boom, setelah menyentuh air laut mati. Cahaya hitam yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari pedang berkarat misterius itu. Jejak kekuatan melahap yang kuat mekar dari pedang karat misterius ini. Qin Chen menatap pedang berkarat misterius di depannya dengan kaget. Dalam kesadarannya, dunia kuno dalam Rusty Sword yang misterius tiba-tiba muncul di benak Qin Chen.
Di masa lalu, Qin Chen tidak dapat sepenuhnya memata-matai dunia dalam Rusty Sword yang misterius, tetapi sekarang, dunia ini ditampilkan secara aktif dalam persepsi Qin Chen. Itu adalah dunia yang luas, dan di kedalaman dunia yang tak berujung itu, ada gunung mayat yang berdebar dan lautan darah, memancarkan atmosfer pembunuhan yang menakutkan. Saat pedang berkarat misterius itu muncul, terdengar ledakan, dan mata air laut mati sepertinya merasakan sesuatu, dan bergetar hebat, seolah melihat sesuatu yang familiar. Menabrak. Hampir dalam sekejap, air laut yang tak terhitung jumlahnya dari laut mati masuk ke dalam pedang berkarat misterius itu dengan gila-gilaan. Dan air laut yang luas muncul di dunia di dalam pedang berkarat misterius itu dalam sekejap. Mata Qin Chen melebar tiba-tiba. Apa situasinya? Dan tepat ketika Qin Chen terkejut, pedang berkarat misterius itu bergetar hebat di depan Qin Chen, seolah dia ingin Qin Chen menyentuhnya. Qin Chen mengulurkan tangan dan meraih gagang pedang berkarat misterius itu. Ledakan. Dalam sekejap Qin Chen, yang kesakitan parah dan terpotong secara gila-gilaan oleh suasana membunuh laut mati, tiba-tiba merasakan rasa kebaikan yang kuat. Dan air laut mati yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya langsung menjadi lembut, seperti mata air panas. Tubuh Qin Chen yang hampir rusak diperbaiki dalam sekejap. Banyak air laut mati seperti air yang lembut dan hangat mengelilinginya seperti lengan. Ledakan. Pada saat ini, dalam benak Qin Chen, suasana membunuh yang tak ada habisnya berangsur-angsur berkumpul. Dalam benak Qin Chen, jejak suasana membunuh yang tak terlihat mulai terbentuk, yang perlahan-lahan bergabung dengan cara aslinya membunuh, secara bertahap. Manik-manik hitam yang berisi nafas pembunuhan tak berujung terkondensasi di atas lautan jiwa. Pada saat sumber pembunuhan ini terbentuk, Qin Chen merasa seolah-olah dia memiliki hubungan dengan mata air laut mati ini, seolah-olah air laut mati telah menjadi bagian dari tubuhnya. Ini. Qin Chen tertegun, apa yang sedang terjadi? Dingeng Dong Hua. Bab 5295. Saluran luar angkasa. Pada saat ini, Qin Chen dipenuhi dengan kejutan tak berujung. Dia melihat ke depan, dan air laut mati, yang awalnya memiliki niat membunuh yang kuat terhadapnya, menjadi sangat lembut saat ini, niat membunuh yang menakutkan melonjak. Tetapi tidak lagi menyakiti Qin Chen sedikit pun. Qin Chen bahkan memiliki perasaan bahwa selama dia mau, dia dapat menerima semua air laut mati ke dalam Rusty Sword yang misterius. Pedang ini. Qin Chen menatap tajam ke pedang berkarat misterius di tangannya. Meskipun pedang berkarat misterius dan air laut mati memiliki niat membunuh yang menakutkan, Qin Chen tidak pernah berpikir bahwa akan ada hubungan seperti itu di antara keduanya. Pemakaman laut mati ini, apakah ada hubungannya dengan pedang berkarat misterius ini? Menggabungkan apa yang terjadi antara gadis kecil dan pedang berkarat misterius sebelumnya, Qin Chen berpikir. Ledakan. Qin Chen mengangkat tangannya, dan di sekelilingnya air laut mati melonjak dengan cepat dan Qin Chen jelas merasakan suasana membunuh yang terkandung di dalamnya. Pada saat ini, Qin Chen memiliki perasaan bahwa bahkan tanpa Rusty Sword yang misterius, dia sudah dapat dengan mudah mengendalikan air laut di laut mati. Karena mata air laut mati berasal dari laut mati, mungkinkah dasarnya terhubung ke laut mati? Qin Chen menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah, jantungnya berdetak kencang. Turun. Sosoknya seperti ikan, dan dia terbang langsung di bawah mata air laut mati. Boom, air laut mati yang tak terhitung jumlahnya melewati sisi Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen berada di mata air laut mati, seperti berjalan di tanah datar umumnya bebas dari segala rintangan. Sebentar lagi, Qin Chen telah sampai ke kedalaman mata air laut mati. Di sini, sejumlah besar air laut mati melonjak memancarkan atmosfer yang berdebar-debar. Di dasar mata air laut mati, ada celah besar seperti lubang hitam. Dari celah seperti lubang hitam ada nafas yang sangat mengerikan. Samar-samar. Apakah itu saluran luar angkasa? Qin Chen menunjukkan keterkejutan. Tanah terbengkalai dikelilingi oleh laut mati, awalnya dia mengira bahwa dasar mata air laut mati mungkin merupakan jalur menuju laut mati. Tetapi dia tidak menyangka itu adalah jalur luar angkasa. Saya melihat air laut-laut mati melonjak keluar dari lorong ruang angkasa yang gelap. Qin Chen mendekati lorong gelap ini.
Tiba-tiba, dia merasakan sensasi kesemutan di sekujur tubuhnya, dan rasa krisis yang kuat tiba-tiba muncul di hati Qin Chen. Rasakan. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia secara paksa masuk ke saluran luar angkasa ini, hidup dan matinya tidak dapat diprediksi. Dengan kultivasi saya saat ini, saya khawatir saya tidak akan bisa memasuki lorong luar angkasa ini. Lorong luar angkasa ini jelas tidak mengarah ke Laut Mati, tetapi tempat khusus. Petik 2. Qin Chen berpikir. Sementara Qin Chen menatap lorong luar angkasa, jejak terakhir air Laut Mati keluar darinya, dan lorong gelap perlahan menutup di depan Qin Chen dengan keras. Aku hanya bisa melihat apakah ada kesempatan lain kali, dan kemudian masuk lagi. Qin Chen melihat ke saluran ruang angkasa yang perlahan menutup, sosoknya berkedip, dan dia langsung naik ke langit. Ambil. Dengan pikiran di benaknya, Qin Chen membanting pedang berkarat misterius itu, dan dengan keras. Dia melihat air Laut Mati yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya dengan cepat memasuki pedang berkarat misterius itu seperti lautan luas. Dalam waktu singkat, sungai Laut Mati yang luas muncul di dunia pedang berkarat yang misterius, sementara air Laut Mati di sekitar Qin Chen terus menghilang. Menghilang sama sekali dalam sekejap mata. Namun, Qin Chen tidak mengumpulkan semua air Laut Mati, tetapi menyisakan sebagian kecil di mata air Laut Mati. Dari dunia luar, seluruh mata air Laut Mati masih ada, dan ada Laut Mati. Air laut dimuntahkan terus-menerus. Namun nyatanya, kecuali bagian luar Laut Mati bagian dalam telah sepenuhnya diserap oleh Qin Chen. Sudah waktunya untuk keluar. Merasakan air Laut Mati di pedang berkarat misterius, Qin Chen berkedip dan menyapu ke arah air Laut Mati. Di luar mata air Laut Mati, Wang Wu Mingzu menunggu begitu lama, dia sudah berlarian seperti semut di atas panci panas. Ini terlalu panjang. Chen Shao seharusnya tidak jatuh ke dalam kan. Dia menoleh untuk sering melihat Ming Dao dan Sagui. Setelah menyadari bahwa ikatan pada mereka berdua belum hilang, dia merasa sedikit lebih santai, tetapi dia masih merasa cemas di dalam. Tapi tatapan Wan Gu Mingzu membuat mereka berdua merasa berbulu. Untuk beberapa alasan, keduanya memiliki perasaan bahwa tengkorak kristal di depan mereka meledak dan pasti akan memusnahkan mereka dengan mudah. Senior Wan Gu, berhenti berkeliaran, kakak akan segera keluar. Pada saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba mengatakan sesuatu. Keluar. Wang Wu Mingzu tertegun, dan buru-buru melihat ke arah mata air Laut Mati, dan Ming Dao dan Sagui juga buru-buru melihat ke atas. Dengan keras air Laut Mati di depannya menghilang, dan sesosok tubuh tersapu keluar dari air laut dalam sekejap, muncul di depan semua orang dalam sekejap. Tuan Muda Chen, apakah Anda benar-benar baik-baik saja? Wan Gu Mingzu bergegas maju dan menatap Qin Chen dengan hati-hati, matanya membelalak. Di belakangnya, Sagui dan Ming Dao juga menatap Qin Chen dengan kaget. Setelah memasuki mata air Laut Mati, orang ini keluar dengan selamat. Itu tidak bisa dipercaya. Kenapa kamu kecewa melihat aku baik-baik saja? Qin Chen melirik Wan Gu Mingzu. Tidak, Sao Chen, aku mengkhawatirkanmu. Melihatmu sudah lama tidak keluar dari mata air Laut Mati, aku khawatir sesuatu akan terjadi padamu. Jika kamu tidak percaya padaku, tanya saya sambil tersenyum. Wang Wu Mingzu buru-buru menjelaskan. Untuk beberapa alasan, ditatap oleh Qin Chen, Wang Wu Mingzu merasa seluruh tubuhnya berbulu. Saya sudah lama tidak melihatnya, tetapi aura pada Tuan Muda Chen tampaknya menjadi semakin menakutkan. Tanda seru. Qin Chen mengabaikan Wang Wu Mingzu, dan malah datang ke Ming Dao dan Sagui. Bagaimana kamu bisa memasuki mata air Laut Mati dan aman dan sehat? Ming Dao dan Sagui bertanya dengan tak percaya. Bagaimana mata air Laut Mati bisa menyakitiku? Qin Chen tersenyum tipis. Tidak mungkin. Sagui menggelengkan kepalanya. Bahkan pemilik zona terlarang pun tidak berani langsung masuk ke mata air Laut Mati. Hanya saja begitu dia mengatakan ini, dia panik. Orang ini tidak akan marah dan bunuh diri, kan? Sagui tiba-tiba menjadi sedikit khawatir, lupakan saja, jangan mengganggu pihak lain, jika Anda membuatnya cemas, apa yang harus saya lakukan jika orang ini memotong dirinya sendiri?
dan Qin Chen tidak mengatakan apa-apa, dan ketika dia mengangkat tangannya, sebuah sungai hitam panjang muncul di tangannya. Di sungai yang panjang, suasana pembunuhan yang tak berujung melonjak. Dan dia hampir merobek pisau hantu dan hantu itu menjadi satu. Instan. Air laut mati. Sagui dan Ming Dao terkejut, tercengang, bagaimana mungkin? Sungai panjang di depan mereka jelas merupakan air laut mati di mata-mata air laut mati, dan semacam itu napas membunuh dapat dengan mudah membunuh mereka, akan ada kesalahan. Tapi, bukankah orang ini baru saja memasuki mata-mata air laut mati belum lama ini? Apakah air laut mati ini diambil oleh orang ini dari mata air laut mati? Tidak ada yang mustahil. Itu hanya air laut dari laut mati. Bukankah mudah untuk mengendalikannya? Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, lalu dia mengangkat tangannya, dan menara Yu kuno muncul seketika. Dunia terbalik turun, dan saat berikutnya, mereka berdua berada di dunia yang luas dalam sekejap. Di dunia ini, ada perputaran matahari dan bulan, dan sungai yang panjang mengalir, seperti negeri dongeng di bumi. Di mata kusam keduanya, Qin Chen tiba-tiba muncul, dan berkata dengan ringan, dunia ini adalah dunia kecil dari kursi ini. Anda dapat memilih cara dan berintegrasi ke dalamnya, dan menjadi warga dunia ini. 5296. Makhluk lengkap. Ming Dao dan Sagui tampak kusam. Di mana kita? Di mana tempat ini? Apa yang terjadi? Saat ini, mereka merasa telah kehilangan kontak dengan dunia bawah, tetapi mereka berada di dunia yang unik. Jalan reguler di sekitar mereka memiliki daya tarik yang kuat bagi mereka. Tetapi juga penuh dengan keanehan. Bagaimana mungkin ada dunia seperti itu di dunia bawah? Qin Chen memiliki wajah yang tenang, menatap mereka berdua, matanya acuh tak acuh. Ini adalah dunia batin dari kursi ini. Apa yang Anda rasakan adalah aturan jalan besar langit dan bumi yang dibentuk oleh dunia ini. Kursi, aturan jalan besar kursi ini mengandung kekuatan unik yang tidak Anda miliki. Selama Anda mengintegrasikannya, itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi Anda, dan bahkan akan membuat kultivasi Anda maju dengan lompatan dan batas. Dunia di dalam tubuh. Keduanya masih bingung, dan bergumam. Mustahil ini, dunia tubuh bagian dalam, rumor adalah cara yang hanya dimiliki oleh orang-orang reinkarnasi kosmik, menggabungkan alam semesta asli untuk membentuk milik mereka sendiri. Dunia kosmik, kamu jelas orang dari dunia bawah. Berbicara tentang ini, murid dari keduanya tiba-tiba menyusut, memikirkan satu kemungkinan, tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, apakah kamu bukan dari dunia bawah? Petik 2. Tidak mungkin, jika kamu bukan dari dunia bawah, mengapa kamu muncul di tempat yang ditinggalkan? Siapa kamu? Ming Dao dan Sagui berkata dengan marah, seolah lautan badai menggulung di dalam hatinya. Pada saat ini, dengusan dingin tiba-tiba terdengar, dan tiba-tiba, Myriad Bone Mingzu muncul di samping mereka berdua. Kalian berdua idiot, kesempatan bagus seperti itu ada di depan kalian, namun kalian masih tidak tahu bagaimana cara menangkapnya. Tidak heran kalian telah hidup selama bertahun-tahun, dan kalian hanya orang tingkat pertama yang tidak terikat, dan kamu hanya bisa menjadi anjing yang berlari di area terlarang. Menyedihkan, sedih. Petik 2. Wan Gu Mingzu menggelengkan kepalanya. Berkata, apa maksudmu? Ming Dao dan yang lainnya bertanya dengan wajah jelek. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Wang Wu Mingzu mencibir, Tuan Muda Chen memiliki sejarah di luar langit. Merupakan berkah terbesar dalam hidup Anda bagi Anda untuk bertemu Tuan Muda Chen, tetapi Anda mendorong di sekitar sini dan mengatakan yang sebenarnya. Anda, penguasa daerah terlarang, dapat disembah di bawah perintah Chen Shao, dan itu juga merupakan berkah yang telah mereka kembangkan dalam 3 kehidupan. Ming Dao dan Sagui tampak kusam. Merupakan berkah bahwa penguasa area terlarang berada di bawah komando lawan. Apa yang kamu bercanda? Apakah orang ini tidak tahu apa konsep penguasa area terlarang itu? Tetapi masing-masing dari mereka adalah keberadaan tingkat 3 detasemen, bahkan di seluruh dunia bawah, itu juga merupakan keberadaan tingkat raksasa. Melihat ekspresimu, kalian berdua masih belum yakin. Wang Wu Mingzu mencibir, benarkah dalam pikiranmu, penguasa area terlarang adalah keberadaan yang sangat luar biasa?
Sejujurnya, apalagi Chen Sao, bahkan di depan leluhur ini. Penguasa area terlarang bukanlah apa-apa. Kamu. Ming Dao dan Sa Gui menatap Wan Gu Mingzu dengan heran, mengerutkan kening dan berkata, bukankah kamu roh senjata? Kamu adalah Kiling, seluruh keluargamu adalah Kiling. Wan Gu Mingzu langsung terstimulasi oleh kata-kata keduanya. Bergantung pada penampilan seperti apa ini. Apakah kamu tidak terlihat seperti bos? Boom! Dalam sekejap aura menakutkan meletus dari tubuh Wang Gu Mingzu. Di bawah tatapan ngeri keduanya, mereka melihat aura menakutkan yang tak berujung tiba-tiba memancar dari tubuh Wang Gu Mingzu. Itu sangat kuat hingga seperti gunung yang tinggi, menindas tubuh mereka berdua dalam sekejap. Jiwa keduanya bergetar, dan ada perasaan bahwa mereka akan runtuh di tempat. Kekuatan ini. Ming Dao dan Sa Gui memandang Myriad Bone Ming leluhur dengan ngeri. Mereka hanya merasakan aura semacam ini dari penguasa zona terlarang sebelumnya. Ini jelas merupakan pembangkit tenaga listrik di atas alam Orde Abadi, setidaknya pada tingkat 3 detasemen. Sekarang kamu tahu seberapa kuat leluhur ini. Wang Gu Mingzu mendengus dingin, dan berkata dengan bangga. Nenek moyang ini, Wang Gu Mingzu, adalah salah satu dari 7 jenderal besar dunia bawah di bawah komando salah satu dari 4 kaisar besar dunia bawah. Tak terhitung, bahkan pembangkit tenaga 3 tingkat transenden tidak sedikit yang disebut tuan Anda di area terlarang hanyalah ayam dan anjing di depan leluhur ini. Kaisar Nether. Mendengar ini, Ming Dao dan Sa Gui tiba-tiba tersentak. 4 kaisar besar dunia bawah adalah pembangkit tenaga listrik teratas di dunia bawah. Sebelum mereka berdua di penjara di tempat yang ditinggalkan, mereka secara alami mendengar tentang mereka. Mereka adalah raksasa nyata di dunia bawah. Bertindak sesuai dengan wajah mereka. Bahkan tempat terlantar ini disetujui bersama oleh 4 kaisar besar dunia bawah dan mengubahnya menjadi penjara di dunia bawah. Adapun para jenderal di bawah komando 4 kaisar besar, masing-masing dari mereka adalah eksistensi transenden puncak jika mereka ditempatkan di tempat yang ditinggalkan ini. Mereka pasti akan menjadi penguasa zona terlarang di tingkat yang paling menantang surga. Apakah kamu benar-benar seorang jenderal di bawah komando Kaisar Yuming? Ming Dao berkata dengan gemetar. Kenapa, leluhur ini tidak mirip denganmu? Wajah Wang Gu Mingzu pucat pasi, dan dia sangat kesal. Kedua orang ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, bukankah mereka terlihat seperti seorang master? Ming Dao dan Sa Gui menatapku dan aku melihatmu ada kecurigaan di mata mereka tapi juga setengah percaya. Qin Chen tidak sabar, dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian berdua, saya tidak ingin membuang waktu. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan sekarang adalah menghubungkan aturan Dao di dunia dalam tubuh Anda dan menjadi bagian dari dunia ini. Titik. Pada saat itu, Anda akan mendapatkan perpaduan dan perbaikan aturan laut alam semesta sudah cukup untuk membuat jalan Anda lebih sempurna, dan basis kultivasi Anda akan meningkat secara instan. Selain itu, pilihan lain yang tersisa adalah mati. Bagaimana Anda ingin kami mempercayai Anda? Hantu jahat itu berkata dengan marah, siapa yang tahu apakah ini semacam jebakan? Dunia batin itu konyol. Tidak mungkin orang-orang dari lautan alam semesta memasuki dunia bawah, apalagi datang ke tempat yang ditinggalkan ini. Ada juga 4 kaisar agung. Tanda tanya. Jika Anda benar-benar di bawah komando 4 kaisar besar, bagaimana Anda bisa menjadi seperti sekarang ini? Dengan penampilan ini, hanya tersisa 1 jiwa yang tersisa untuk menjadi roh artefak dari harta karun ini. Apakah kita benar-benar berpikir kita idiot? Petik 2. Meskipun Qin Chen dan Wang Gu Mingzu menunjukkan sesuatu yang jauh di luar imajinasi mereka, Ming Dao dan Sa Gui masih memiliki keraguan di hati mereka karena itu sangat sulit dipercaya. Siapa yang tahu apakah itu semacam kekuatan halusinasi? Tidak heran masih ada 2 pemborosan. Wang Gu Mingzu sangat marah. Tetapi sebelum dia dapat melanjutkan berbicara, Qin Chen menjadi tidak sabar, dan berkata dengan dingin, tidak percaya padaku. Apakah Anda ingin merasakan kekuatan surga dan bumi di dunia batin kursi ini? Saat berikutnya, langit dan bumi di mata mereka berdua terbalik dalam sekejap.
Siang dan malam bereinkarnasi, matahari dan bulan kehilangan kecemerlangannya. Boom! Kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya menyatu, dan langit dan bumi ditekan, seperti bencana guntur di ujung dunia. Keduanya seperti perahu yang kesepian di laut. Angin dan hentakan terbawa arus dan akan dihancurkan kapan saja. Saat suara kincen terdengar di telinga mereka. Langit dan bumi baru saja terbuka. Petik 2. Boom! Dunia gelap tiba-tiba bersinar dengan cahaya, seperti pangu yang membuka langit, memisahkan kekeruhan dari yin dan yang, dan dunia di depanku tiba-tiba menyala. Berubah menjadi dunia yang sama sekali berbeda dari dunia bawah. Matahari dan bulan. Petik 2. Teriak kincen, matahari dan bulan melayang di antara langit dan bumi, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul, menerangi seluruh dunia yang kacau, yang mengejutkan mereka berdua. Karena ini adalah pertama kalinya mereka merasakan langit dan bumi cerah. Setelah meninggalkan di tanah kematian, hanya akan ada keheningan dan malam yang mematikan. Bumi. Petik 2. Bumi muncul dan menyebar ribuan mil. Di mata beberapa orang yang tercengang, gunung dan sungai muncul, membentang tanpa henti dan perkasa. Lambat laun, pohon yang tak terhitung jumlahnya tumbuh, daun bertunas, dan daun muda bertunas, dunia yang berkembang dan energi muncul di depan mereka berdua. Menabrak. Sungai muncul, sungai besar berubah menjadi lautan luas, membentang tanpa henti. Dunia di depanku dengan cepat terbentuk. Ada langit, bumi, matahari dan bulan, siang dan malam, langit biru dan awan putih, gunung dan sungai. Dunia yang sama sekali berbeda dari dunia bawah terbentuk. Dunia batin, alam semesta awal, reinkarnasi kosmik. Gumam Mingdao dan Sagui, ini adalah lautan kosmik. Tidak, apakah ini dunia batin yang dibentuk oleh reinkarnasi kosmik? Dunia yang sama sekali berbeda dari tanah terbengkalai. Di sini, penuh vitalitas, tidak lagi hanya kesunyian yang mati, tidak lagi hanya redup dan sunyi. Ada cahaya dan ada semua hal yang baik. Aturan Dao yang tak berujung melonjak antara langit dan bumi, dan asal mula dunia bawah di keduanya sebenarnya memiliki perasaan keinginan yang tak ada habisnya. Saat ini, keduanya sedikit mabuk. Namun, bagaimanapun, mereka berdua kuat. Segera, mereka berdua bangun. Ekspresi Sagui dan Mingdao sedikit berubah. Melihat pemandangan yang berkembang di sekitar mereka, mereka bergumam, itu palsu, bukan? Itu saja palsu, itu ilusi, bukan? Kemampuan semacam ini untuk menciptakan dunia dari udara tipis tidak ada di dunia bawah, tapi bisa begitu mulus dan terintegrasi. Seolah-olah itu benar-benar membuka dunia, membentuk lautan kosmik yang sama sekali berbeda dari dunia bawah dunia pada kenyataannya. Sulit untuk lepas dari mata pembangkit tenaga listrik yang terpisah ini. Bahkan jika mereka hanya detasemen tingkat pertama, naluri dunia bawah di tubuh mereka tidak salah, dan sulit untuk dibingungkan. Tapi sekarang, mereka melihat bahwa itu benar-benar lahir dari udara tipis, seolah-olah itu hanya gagasan kincen bahwa semua ini lahir. Perasaan yang menarik mereka benar-benar seperti datang ke lautan alam semesta dan merasakan sisi terang dunia ini. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin seseorang di tanah terlantar mengolah ilusi sedemikian rupa? Mereka tidak hanya menipu mata dan persepsi mereka, tetapi bahkan asal-usul Dao mereka. Beberapa dari mereka percaya pada kincen, tetapi mereka secara naluriah memiliki keraguan di hati mereka. Kamu belum bergabung dengan dunia ini. Mata kincen berubah acuh tak acuh, aku akan memberimu 10 napas terakhir, jika kamu belum bergabung dengan dunia bagian dalam kursi ini. Kamu bahkan tidak berpikir tentang bisa bertahan hidup bagaimanapun, kursi ini bahkan membunuh Master Aula Muda dan penjaga Aula Raja Hantu, dan tidak ada kekurangan kalian berdua. Paling buruk, itu menelan asalmu, yang hampir tidak menguntungkan. Petik 2. Kincen kata acuh tak acuh. Kamu membunuh orang-orang dari Istana Raja Hantu. Mata Mingdao dan Sagui membelalak. Tentu saja. Kincen berkata dengan acuh tak acuh, lalu mengangkat tangannya, Bang, mewakili aura asli Mingsu dan Jiu Lao, yang mekar dalam sekejap. Dan beberapa harta Ming yang diawetkan juga ditangguhkan di dunia. Ini benar-benar nafas dari Balai Raja Hantu. Keduanya menjadi pucat karena terkejut.
Setelah berkeliaran di tanah terlantar begitu lama, meskipun mereka tidak memiliki banyak kontak dengan aula Raja Hantu, mereka masih sangat akrab dengan aura asli yang unik dari aula Raja Hantu. Dan mengenalinya secara sekilas. Hanya ada 5 napas yang tersisa sekarang, kata Qin Chen dengan acuh tak acuh, seolah-olah dewa kematian sedang mendesak hidupnya. Ming Dao menelan ludahnya, dan tiba-tiba berkata, jika saya benar-benar mengintegrasikan Dao dunia ini, bisakah kita benar-benar meningkatkan kekuatan kita? Lalu apakah kita masih makhluk dunia bawah? Qin Chen berkata dengan dingin. Tentu saja, menggabungkan asal mula Dao dunia ini akan langsung mengisi asal di tubuh Anda makhluk dunia bawah Anda, asal saat ini hanya mewakili sisi bardo dari alam semesta. Yang tidak lengkap dan tidak lengkap. Ya, begitu Anda berintegrasi ke dalam aturan yang sama di lautan alam semesta itu setara dengan perpaduan yin dan yang melengkapi kekurangan Anda. Penyelesaian semacam ini tidak akan mengubah esensi Anda. Anda sudah menjadi makhluk dunia bawah, tetapi Anda sama sekali berbeda dari makhluk dunia bawah lainnya, menjadi makhluk yang lengkap. Petik 2. Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.